Di gelaran AFF kita memang mendapatkan hasil yang kurang optimal. Dari 3 laga yang sudah dilakoni, skuad Garuda hanya mampu mencatatkan 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Alhasil, posisi Indonesia di peringkat FIFA mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, bagi Ketua PSSI Pak Erick Thohir, tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Timnas Indonesia yakin akan bisa kembali melompat di laga Maret, lanjutan kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia akan melakoni 2 laga melawan Australia dan Bahrain. Jika mampu memenangkan kedua pertandingan tersebut, skuad Garuda akan mendapatkan lompatan poin yang signifikan di ranking FIFA. Di sisi lain, Indonesia juga akan memberikan 2 potensi kejutan di bulan Maret nanti. Jadi kejutan apa saja yang tengah dipersiapkan dan seberapa besar peluang Indonesia mengalahkan Australia serta Bahrain? Seperti apa yang terjadi jika timnas berhasil memetik kemenangan dari kedua laga tersebut? Simak pembahasannya selengkapnya di video ini. Setelah melakoni 3 pertandingan di gelaran AFF, Timnas Indonesia harus menerima 2 hasil yang kurang memuaskan. Pertama, skuad Garuda hanya mampu bermain imbang melawan Laos. Dan kedua, harus menelan kekalahan dari Vietnam. Akibat dari 2 hasil tersebut, poin FIFA Timnas Indonesia berkurang sebesar 1,7. Dampaknya, peringkat Indonesia yang sebelumnya berada di posisi 125 pada November, kini turun ke peringkat 127. Menanggapi situasi ini, Pak Erick Thohir menyatakan bahwa penurunan peringkat tersebut sudah diperkirakan sebelumnya. Menurutnya, hal ini terjadi karena keputusan untuk memberikan kesempatan kepada mayoritas pemain U22 di turnamen AFF tahun ini. Sementara negara-negara lain masih mengandalkan pemain-pemain senior mereka di ajang tingkat Asia Tenggara tersebut. Tidak apa-apa, kan memang sudah diprediksi ketika kita menurunkan tim muda di AFF, pasti kan sudah ada perhitungan. Kemarin lawan Myanmar kita ingin menang, lawan Laos kita ingin menang, seri, lawan Vietnam kita udah prediksi kalah, kemarin bisa seri. Nah, yang terakhir ini lawan timnas untuk Filipina harus menang. Jadi kalau target penurunan ranking memang kita sudah prediksi karena tim kita kan melawan tim senior dari banyak negara dan tentu targetnya ya sama. Walaupun kemarin ada yang nanya, "Loh Pak, kan waktu itu bilang tidak ada target." Oh, saya bilang saya tidak pernah bilang begitu. Semua uji coba harus dimaksimalkan dan pasti harus ada hasil dengan perhitungan. Ya, saya rasa teman-teman media punya hitungan sendiri. Kalau Indonesia lawan Laos menanglah, ya. Lawan Kambodia, lawan Myanmar menanglah, lawan Vietnam memang dengan tim ini. Tapi ya itu konsekuensi ya kita kalau bisa ya targetnya kan seperti. Di sisi lain, Timnas Indonesia yakin bisa melompat dan memperbaiki peringkat FIFA di bulan Maret mendatang pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia, di mana skuad Garuda akan melakoni 2 laga melawan Australia dan Bahrain. Berdasarkan data saat ini, ada perhitungan peringkat FIFA dengan metode SUM yang memperhitungkan antara kekuatan tim, pentingnya pertandingan, hasil pertandingan, dan ekspektasi hasil pertandingan. Potensi lonjakan poin cukup besar jika Indonesia meraih kemenangan. Jika Indonesia bisa menang lawan Australia, yang saat ini peringkat 27 FIFA, Indonesia akan mendapatkan tambahan sekitar 20,72 poin. Hal ini akan meningkatkan total poin Indonesia dari 1133,41 menjadi sekitar 1154,13. Dengan poin tersebut, Indonesia berpeluang naik ke peringkat 119 melewati Tonga. Selain itu, jika skuad Garuda juga mampu mengalahkan Bahrain, peringkat 81 FIFA, tambahan sekitar 16,48 poin akan diraih. Artinya jika Indonesia berhasil memenangkan kedua laga, total tambahan poin mencapai 37,2, sehingga poin keseluruhan menjadi sekitar 1170,61. Dengan perolehan tersebut, Indonesia bisa melonjak ke peringkat 113 melampaui Vietnam. Tentu hasil ini adalah hanya prediksi dan akan dipengaruhi oleh pertandingan-pertandingan lainnya.
Tidak hanya soal poin, Timnas Indonesia juga diprediksi akan memberikan 2 kejutan besar untuk lawan Timnas di laga bulan Maret khususnya Australia. Salah satunya adalah meningkatnya keyakinan Timnas dengan kehadiran 2 pemain diaspora baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Nama pertama adalah Ole Romeni, akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Saat ini proses Ole masih berhenti pada kelengkapan dokumen dan reses di DPR. Namun proses ini masih dikejar oleh PSSI supaya bisa segera dirampungkan. Dengan jangka waktu yang masih lumayan panjang, kita harapkan proses ini tetap berjalan lancar dengan semestinya. Jika resmi bergabung, Ole Romeni diperkirakan akan menambah daya gedor lini serang Timnas Indonesia. Ia bisa menjadi tandem ideal bagi Strike, atau bahkan membentuk trio maut bersama Strike dan Ragnar. Pemain kedua adalah Jordi Weerman, gelandang Madura United berdarah Indonesia-Belanda, juga menjadi sorotan. Pemain berusia 25 tahun ini mengungkapkan bahwa ia telah dihubungi oleh PSSI dan menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Mereka menelpon saya pada Juli atau Agustus. Kemudian mereka bertanya bagaimana perasaan saya sekarang. Saya mengindikasikan terbuka untuk itu dan tersedia. Sejak saat itu, mereka benar-benar mengatakan akan memulai prosesnya, ujar Jordi kepada media Belanda Football Premier. Jordi sangat optimis dengan peluangnya dan yakin dapat memberikan kontribusi nyata bagi tim Garuda asuhan Shin Tae-yong. Saya sangat berharap bisa mulai menambahkan kualitas ke dalam tim karena saya yakin bisa memberikan kontribusi, kata Jordi. Sebelum bermain di Indonesia, Jordi memiliki pengalaman bermain di klub-klub Eropa seperti Feyenoord U19 dan ADO Den Haag. Ia juga sempat memperkuat timnas Belanda di kelompok umur U16 hingga U20. Selama karir profesionalnya, Jordi telah mencatatkan 9 gol dan 10 assist, menunjukkan bahwa ia adalah gelandang yang produktif dan serba bisa. Kejutan kedua datang dari supporter Timnas Indonesia. Ketika berbicara soal supporter, pendukung Timnas Indonesia memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Antusiasme mereka selalu menjadi salah satu yang paling mencolok, bahkan saat bermain di luar negeri. Dari kuota awal sebanyak 2.000 tiket yang disediakan oleh Australia untuk pertandingan di Sydney, para supporter Indonesia ternyata sudah berhasil mengantongi lebih dari jumlah tersebut. Artinya, ada kemungkinan kuota tambahan akan diberikan. Atau bahkan supporter Indonesia telah berhasil mendapatkan sebagian dari kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi pendukung tuan rumah Australia. Informasi ini juga dikonfirmasi oleh Aliansi Supporter Timnas Indonesia di Australia, Garuda Australia. Mereka menyampaikan apresiasi atas antusiasme besar dari para pendukung Indonesia. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa dari supporter Timnas Indonesia dalam War Ticket Indonesia versus Australia di hari pertama dan kedua. 2.650 tiket sudah terjual dan angka akan terus bertambah. Yuk merahkan Sydney, tulis Garuda Australia melalui akun Instagram mereka. Dukungan besar dari supporter ini tentu menjadi kejutan tersendiri bagi tuan rumah Australia. Hal serupa pernah terjadi dalam laga-laga tandang Timnas Indonesia sebelumnya, seperti saat melawan Arab Saudi, China, dan Bahrain, di mana atmosfer dukungan dari para pendukung Garuda terasa sangat solid. Selain memberikan tekanan psikologis bagi lawan, kehadiran supporter Indonesia di stadion lawan juga menjadi suntikan semangat tambahan bagi para pemain. Diharapkan dengan dukungan ini, Timnas Indonesia bisa tampil lebih percaya diri, bermain maksimal, dan meraih hasil terbaik. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.